Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Ahmad Zaini MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi, di sini saya, Nuriski Awaliyah, dengan NIM 19081011037, izin mempresentasikan materi dari kelompok 7 mengenai hambatan dan tantangan internet dalam pendidikan. Perlu kita ketahui bahwasanya teknologi internet zaman sekarang semakin pesat dan banyak memanfaatkan teknologi internet ini untuk pendidikan. Namun banyak kendala yang terjadi, yaitu belum meratanya sarana prasarana yang mendukung dalam kelancaran proses pendidikan dengan menggunakan teknologi internet. Hal ini merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah, karena tanpa adanya sarana prasarana yang memadai menjadikan tidak terrealisasikannya pemanfaatan teknologi internet ini untuk pendidikan. Masih banyaknya daerah bahkan untuk memiliki akses telepon saja tidak ada, apalagi untuk mengakses internet untuk proses berlangsungnya pendidikan. Seyogyanya, banyak sekali potensi-potensi sumber daya manusia yang unggul yang patut diberi penghargaan oleh pemerintah. Banyaknya manfaat yang dirasakan bagi penggunanya, pasti ada saja hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki. Banyak temuan yang menunjukkan bahwa pendidik sebenarnya memiliki keinginan yang tinggi untuk memadukan teknologi internet untuk pendidikan, tetapi mereka mengalami berbagai hambatan-hambatan. Hambatan utamanya yaitu yang pertama, sarana dan prasarana yang belum rata untuk keberlangsungan pemanfaatan teknologi internet dalam pendidikan. Menurut Bambang Dwi Anggoro selaku pelaksana tugas Direktur Layanan Aplikasi Informatika Kominfo mengatakan bahwasanya masih adanya kurang lebih 24.000 desa yang belum adanya akses layanan internet. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi Smart City di Indonesia. Bambang menjelaskan bahwa dalam rangka pemerataan layanan, pemerintah berupaya dengan rencana menggunakan satelit sendiri yang bernama satelit Satria. Selain hambatan itu, ada juga jaringan internet yang tidak stabil dan biaya kuota internet yang mahal. Menurut Muhammad Hasbi, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa dari hasil survei yang dilakukan oleh pihaknya mengungkapkan bahwa sebanyak 13,3% narasumber mengalami kendala berupa jaringan internet yang tidak stabil saat melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi internet. Biaya kuota internet pun menjadi salah satu hambatan dalam pemanfaatan internet untuk pendidikan. Menurut Arif Satria selaku Rektor Institut Pendidikan Bogor mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah mempersiapkan anggaran untuk keperluan pembelajaran berbasis internet. Hal tersebut dikarenakan banyaknya mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mengeluarkan biaya untuk membeli kuota internet. Adapun hambatan yang kedua yaitu kurangnya percaya diri pendidik dalam memanfaatkan teknologi internet untuk pendidikan, dikarenakan kurangnya menguasai teknik pembelajaran dengan teknologi internet. Lalu yang ketiga yaitu adanya kurangnya kompetensi pendidik dalam memadukan teknologi internet ke dalam proses pembelajaran. Hambatan-hambatan tadi sebaiknya dilakukan perbaikan, di mana pemerintah harus lebih peka dan pendidik harus mempersiapkan akan penguasaannya terhadap teknologi internet, supaya pemanfaatan teknologi internet untuk pendidikan bisa terrealisasikan dengan baik dan pendidikan di Indonesia semakin unggul. Selanjutnya yaitu tantangan teknologi internet untuk pendidikan. Pemanfaatan teknologi internet untuk pendidikan pasti menghadapi beberapa tantangan yang mesti dihadapi oleh kedua belah pihak, baik itu pendidik itu sendiri atau peserta didiknya. Untuk dapat menghadapi tantangan tersebut, pendidik harus mengetahui tantangan apa saja yang perlu dihadapi dari pemanfaatan teknologi internet untuk pendidikan. Berikut tantangan yang harus dihadapi oleh pendidik dan peserta didik untuk kelancaran proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi internet dalam pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya interaksi pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, seperti halnya pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini, yang mana pembelajaran yang semula dilakukan secara tatap muka, kini pembelajaran dilakukan secara daring. Dalam artian dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus, menjadikan pendidikan dilakukan secara daring atau dalam jaringan, yakni yang terhubung dengan jaringan internet, baik menggunakan media elektronik gawai, laptop, komputer, ataupun yang lainnya. Dengan pembelajaran daring ini terbatasnya interaksi antar pendidik dan peserta didik dengan kendala akan jaringan internet yang kurang stabil, sehingga interaksi antar pendidik dan peserta didik pun terganggu.
sehingga pada pembelajaran pun kurang kondusif karena ketidakjelasan ketika pendidik menjelaskan materi. Tantangan ini perlu dihadapi oleh pendidik dan perlu dievaluasi oleh sekolah maupun pemerintah, yang mana pihak sekolah harus memastikan bahwa jaringan internet ini bisa dengan lancar dipergunakan dalam pembelajaran, supaya proses pendidikan ini tetap berjalan dengan semestinya tanpa adanya gangguan. Tantangan yang kedua yaitu kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan sosial, atau sebaliknya mendorong akan pertumbuhan aspek bisnis atau komersial. Dengan memanfaatkan teknologi internet dalam pendidikan, jadikan banyaknya peserta didik atau bahkan pendidik itu sendiri mengesampingkan aspek akademik atau sosial dalam pembelajaran. Mereka mengalihkan aspek-aspek tersebut kepada aspek bisnis atau komersial. Apalagi dengan kondisi pada sekarang ini dengan adanya pandemi COVID-19 yang semuanya terbatasi, membuat orang tua mereka kehilangan sejumlah pekerjaannya. Pendidik pun terkadang ketika memberikan tugas kepada peserta didik tidak memberikan petunjuk secara jelas. Mereka menganggap yang terpenting peserta didik dapat memenuhi kewajibannya saja. Tantangan yang selanjutnya yaitu proses belajar dan mengajarnya cenderung pada pelatihan daripada pendidikan. Nah, adanya peralihan proses pembelajaran kepada pembelajaran daring menjadikan proses belajar dan mengajar cenderung kepada ranah pelatihan daripada pendidikan. Sebagai contoh, seorang pendidik yang mengharapkan peserta didiknya memahami secara cepat tanpa adanya penjelasan yang jelas. Atau ada pula dengan maksud memanfaatkan teknologi internet untuk pendidikan ini, pendidik menjelaskan materinya menggunakan media pembelajaran yang tak semua bisa memahaminya. Meskipun demikian, peserta didik harus mengerjakan tugas dengan benar dan tepat, tetapi pendidik tidak menjelaskan pembelajarannya dengan jelas. Ketidakjelasan ini bisa saja karena terkendalanya gangguan pada jaringan internet yang mengakibatkan miscommunication kepada peserta didiknya. Selanjutnya yaitu berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, sekarang dituntut juga untuk mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan berbasis teknologi internet. Berlakunya pembelajaran daring, pendidik dituntut untuk menguasai teknik pembelajaran berbasis teknologi internet. Siap tidak siap, pendidik harus mampu memanfaatkan teknologi internet dalam pendidikan. Ini tantangan terbesar yang patut untuk terus diperdayakan supaya proses pendidikan tidak terhambat dan sia-sia begitu saja. Apalagi kepada pendidik yang gaptek atau gagap teknologi, perlu adanya sosialisasi bahkan pelatihan supaya proses pembelajaran tetap berlangsung dengan lancar dengan memanfaatkan teknologi internet dalam pendidikan. Selanjutnya, siswa yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar yang tinggi cenderung akan mengalami kegagalan. Pada situasi dan kondisi pada saat ini, banyak peserta didik yang patah semangat, baik itu karena perekonomian keluarga atau kurangnya support dari orang-orang terdekat, membuat peserta didik ini kehilangan semangat dan hilangnya motivasi untuk belajar. Ini sangat berbahaya dan ini merupakan tantangan yang perlu sangat diperhatikan oleh pendidik. Karena pendidik bukan hanya sekadar sebagai pendidik mengajarkan apa yang diketahuinya saja, tetapi pendidik pun sebagai fasilitator, bahkan motivator atau inspirator untuk peserta didiknya. Dengan kondisi yang sekarang ini masih belum stabil, pendidik harus mampu memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didiknya. Dalam pembelajarannya, pendidik bisa memberikan motivasi yang membuat mereka bisa bangkit dan semangat untuk terus belajar meskipun dengan kondisi yang tak tentu ini. Dengan pemanfaatan teknologi internet dalam pendidikan, sebenarnya bisa memberikan keluasan kepada peserta didik untuk lebih mengeksplor pengetahuan. Tantangan berikutnya yaitu tidak semua tempat yang tersedia fasilitas internet atau yang melengkapinya. Ini salah satu hambatan atau tantangan yang perlu diperhatikan. Jika menginginkan teknologi internet untuk pendidikan, maka harus dipersiapkan secara matang dan jeli untuk segala kebutuhannya. Karena dengan kondisi saat ini, dengan berlakunya pembelajaran daring, tak semua memiliki fasilitas yang memadai, seperti halnya telepon, alat komunikasi seperti gawai, atau laptop, komputer, jaringan internet yang stabil, ataupun yang lainnya. Bahkan jika kita lihat di pelosok desa, untuk memiliki alat elektronik seperti handphone atau gawai saja mereka tidak memungkinkan karena keterbatasan perekonomiannya. Oleh karenanya, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam perihal hal ini. Bantuan-bantuan yang disuarakan setidaknya harus tepat pada sasaran. Yang terakhir yaitu kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan dalam mengakses internet dan penggunaan alat elektronik. Bukan hanya tentang fasilitasnya saja, tapi sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi internet pun diperlukan. Jika sarana prasarana terpenuhi tetapi tidak ada sumber daya manusia yang memadai, akan hal itu sama saja tidak akan benar. Bukan hanya itu, banyak dari kita yang masih gaptek atau gagap teknologi. Ini menjadi tantangan yang perlu juga dikaji. Namun
sekarang sudah banyak instansi-instansi yang menyelenggarakan pelatihan untuk mempelajari teknologi internet dan yang melengkapinya. Dari hambatan-hambatan dan tantangan yang sudah dipaparkan tadi, bisa diambil kesimpulan bahwasanya pemanfaatan teknologi internet untuk pendidikan di Indonesia ini belum merata. Masih banyak yang perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah supaya pemanfaatan teknologi internet ini bisa berjalan dan merata dengan baik, sehingga dapat memajukan dan mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia dalam era digital ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasinya dalam menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.